najis manangah. Termasuk bangkai adalah bagian tubuh hewan yang terputus ketika hewan tadi masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu para guru, alim ulama, nenek mama, jadi pandai, para bondokan duang, para pemuda, para jamaah, juga tuan rumah kita, Bapak Budi, sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan. Allah juga berikan kepada kita futuh, keterbukaan hati dan pikiran sehingga kita bisa menyerap, menerima ilmu semaksimal mungkin dan mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkan ilmu yang kita tuntut. Jadi ambo lagi PR Ustaz untuk MC ya. PR ko sebenarnya PR lo dari Syekh Zakaria Al-Halabi, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Apa PR? Setiap mulai majelis ilmu kita baca surat Al-Fatihah. Apa dibaca Bu? Baku Al-Fatihah dibaca. Al-Fatihah. Kan kok. Al-Fatihah kok kalau dalam bahasa Arab ilmu saraf ada namanya huruf asalnya fa ta ha. Fa apa arti fatah? Hah? Enggak patah doh. Fat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu fatah. Fatah ko arti aslinya membuka. Ya, fatah itu arti aslinya apa? Membuka. Maka kata beliau, kita jadikan surat Al-Fatihah itu sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa taala buka hati kita, buka pikiran kita, buka kalbu kita sehingga kita bisa dapat ilmu semaksimal mungkin. Maka ala hadhihi niyati shalihah Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan benar-benar Allah buka ya. Ibu-ibu apa-apa kok satu yang tidak boleh dianggap enteng ya. Ada namanya futuh. Futuh itu ya keterbukaan tadi. Apa nasihat Syekh Zakaria ketika hamba bersebut dengan beliau tahun lalu di Makkah? Kalau cara belajar sahabat Nabi dengan cara belajar kita sekarang, mana yang lebih baik? Hah? Lebih baik cara awak lah. Itu kecil beliau. Batuk lebih baik cara kita sekarang. Awak pakai buku. Awak mencatat. Awak berajalah ada bab-babnya. Lah dibagi. Kau kaji tauhid, kau kaji fikih, kau kaji tasawuf, kau kaji hadis, kau kaji tafsir. Iko nahunya, iko sarafnya. Itu kaji orang kini. Tapi kalau awak tanya balik, mana lebih sentiang? Awak atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Cara belajarnya kita mungkin lebih efektif, tapi tetap yang lebih alim siapa? Sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi lebih alim daripada kita? Nah, kata beliau karena futuh tadi.
Dan membuka hati mereka, yang membuka pikiran mereka adalah pertemuan mereka dengan Nabi. Dan membuka pangana mereka itu apa? Pertemuan mereka dengan Nabi. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu tidak begitu digembleng oleh Nabi ya. Bantu anak pesantren, tidak lo 24 jam masabuk je Nabi itu. Dididik oleh Nabi. Akan tetapi ketika orang-orang Yaman butuh kepada guru, mereka butuh kepada orang yang akan mengajarkan agama Islam kepada mereka, yang diutus Nabi siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa modal Mu'adz bin Jabal untuk bisa mengajar di Yaman? Di kaca Nabi dah doa. Itu nak futuh. Aku nak bisa dijalih-jalihan aku, tapi memang tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan dengan guru, di mana guru ini juga berjumpa dengan guru. Guru tadi basobok lo dengan guru, taruh bahasa sambung kepada itu. Makanya orang banyak buku dan tentu santiang lepak. Makanya anak-anak kini, anak-anak muda kini, bapak ibu kini mungkin banyak membaca di YouTube, nonton video di Instagram, Facebook, lah jadi ulama tu alun. Bakal alun. Ndak ada futuh. Tu futuh. Jadi kok perlu ya. Itu Fatihah. Nah, awak ngaji taharah ya, nak ngaji Fatihah. Jangan kena kaji awak sebelum itu. Ayo, Pak. Nama catat tahu ya. Kaji awak sebelum itu, Bu? Najis. Kita sudah tuntaskan pembahasan tentang najis, najis ringan, najis berat, najis menengah. Sianan bisa menyabui najis menengah. Bagi hadiah. Aku ketik-ketik sedonya. Oh iya nak. Mau ibu. Najis menengah. Kecek nan lah gadang-gadang alah 5.000 dia. Kecek nan ketik-ketik jauh ni kan. Naik di randoan lah lihat. Najis bare anjing je babi. Najis ringan air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apapun selain ASI. Najis menengah buang air gadang. Kemudian semua yang keluar dari kubul kecuali mani. Ya, mazi najis. Apalagi muntah. Kau nan dari urang kaya nan keluar dari parui kau tiga-tiga kau muntah, buang air gadang, buang air ketik dan yang sejenisnya. Kemudian darah sama jonana. Kemudian apa lagi? Bangkai. Kemudian khamar. Itu najis menengah. Termasuk bangkai adalah bagian tubuh hewan yang terputus ketika hewan tadi masih hidup. Ibu taraga makan gulai kambing. Kalau di dabiah kambing cie lah ya bi. Ndak, abah potong saja kakinya cie. Amputasi cie lo. Kan kata bi dewa saja. Najis bangkai. Ndak boleh. Termasuk apalagi susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, biasa awak minum susu jawi, susu kambing, susu kudo. Ini alih mencari susu harimau. Susu beruang. Susu beruang boleh enggak? Boleh minum susu beruang, Bu? Itu majasa namanya tuh, totem properti ya namanya. Saya ke sekolah pakai kijang, enggak. Kira ya banaju kijangnya pe sekolah. Susu beruang boleh dimakan, Bu? Susu beruang mana? Beruang enggak boleh ada yo. Kalau susu sapi cap beruang yang iklannya nago, mati. Itu dia. Itu najis menengah. Kita sudah bahas istihalah, Pak. Proses berubahnya najis menjadi suci lah, Lur. Itu seketik benar kok. Masalah najis kita tutup. Ada najis yang bisa berubah menjadi suci. Ada najis yang bisa berubah kembali menjadi suci. Apa itu? Yang pertama, yang paling umum adalah khamar yang berubah menjadi cuka.
Khamar berubah menjadi cuka. Dari apa orang buat khamar? Kalau dewa juniro. Nira difermentasi berubah dia menjadi khamar. Nanti difermentasi lagi dia berubah menjadi cuka. Ketika dia menjadi khamar, maka hukumnya najis. Ketika dia berubah menjadi cuka, maka hukumnya suci. Suci. Adole, ko contoh dia de guru ambo Syekh Mustafa Abu Hamzah Asy-Syafi'i dan niko baru terpikir adik beliau sampaikan. Contoh barang yang awalnya suci, kemudian berubah menjadi najis, kemudian berubah menjadi suci kembali. Contohnya talu aja. Talu ayam. Pas baru keluar, suci atau najis? Hah? Najis. Tidak boleh buat kue je talu tu. Suci atau najis? Suci. Boleh dimakan? Tapi kalaulah 10 hari dierami oleh Hindu ayam, suci atau najis? Najis. Darah dalam. Kalau sudah menetas, suci boleh. Jadi ayamnya. Suci boleh. Ayam boleh dimakan? Anak ayam boleh dimakan? Boleh, mana ayam. Induk ayam kan anak ayam je tu. Anak ayam boleh dimakan. Jadi itu kira-kira tentang istihalah yang pertama. Yang kedua berarti itu ya. Tadi khamar, kemudian telur. Apalagi bangkai yang berubah jadi lalat. Itu pertanyaan Ustaz Latif petang tu Pak. Mas Ustaz Latif. Jadi beliau nanya kalau ikan lele makan bangkai ayam boleh dimakan? Boleh dimakan ikan lelenya, Bu? Boleh. Ya. Ikan lele itu wajib memakan makanan yang halal? Tidak. Yang wajib memakan makanan halal siapa? Nah, ayam makan cacing, awak makan ayam. Boleh makan cacing? Tidak. Makan ayam? Boleh. Ikan makan apa? Lanjut. Itu istihalah. Kalau lah baru bahasanya tidak usah dipikir-pikir. Lanjut. Nah setelah itu, termasuk istihalah adalah kulit bangkai yang disamak. Kulit bangkai yang disamak. Disamak itu maksudnya apa? Dihilangkan bulunya, dihilangkan lemak-lemak di kulit tadi, kemudian kulit itu diolah menjadi sepatu boleh, menjadi pakaian boleh, menjadi jaket boleh, menjadi ikat pinggang boleh. Nah, itu namanya kulit bangkai yang disamak. Nah, boleh. Jadi Ibu, kok diluruskan yuk, karena orang-orang banyak salah paham. Apa arti menyamak? Menyamak itu artinya mengolah kulit yang tadinya najis menjadi suci. Bukan membersihkan najis anjing. Najis anjing itu membersihkannya namanya apa? Membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu baru menyamak namanya. Nah, jadi kita tuntaskan kaji tentang najis malam hari ini. Najis yang dimaafkan sudah. Najis yang dimaafkan. Alun Pak ya? Ya. Najis-najis yang dimaafkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, serius alun nak bahas najis yang dimaafkan? Sudah ya? Kalau bahas keju. Ya. Tidak boleh. Kulit yang bisa disamak semua macam kulit kecuali anjing dan babi. Kulit harimau boleh, kulit buaya jadi. Kulit anjing dan babi tidak bisa. Kulit babi jadi kerupuk jangik atau jadi jaket katanya. Ya, dulu kini kerupuk jangik babi Pak ya. Nah, jadi kita sudah bahas ya najis-najis yang dimaafkan. Malam ini kita bahas tentang istinja. Istinja. Apa arti istinja? Cebok. Ya, bersuci. Ya bersuci kok banyak Pak. Bau luak itu bersuci jo. Mandi itu bersuci jo. Tapi kok lebih spesifiknya apa? Cebok.
Kita sebut istinja aja ya, cebok kok lain bunyinya. Ada orang Suayan sih kok. Orang Suayan dengan cebok kok berang nih. Mau pernah ngaji di Suayan, cebok bersuci, Ustaz. Iya, maaf. Istinja itu ada kalanya basah atau dengan air, ada kalanya dengan batu. Kau awak ngaji ngebut saja ya. Istinja dengan air itu membasuh sampai bekasnya hilang. Nah, itu kalau istinja dengan air. Walaupun satu kali Pak, boleh Pak. Kalau misalkan dengan satu kali basuhan, najisnya hilang, cukup. Itu istinja dengan air. Banyak kok anak-anak sekolah awak tanya cara ceboknya Pak. Salah. Bah ceboknya. Pak, enggak boleh. Sampaian ke anak-anak awak ibu yo, apa-apa yo. Banyak tuh lah apa-apa ke dan cebok mende itu. Biaknya iya stik. Ya. Maka enggak boleh. Kalau seperti itu cara istinja, maka najis tidak hilang dari tempat keluar najis. Masih ada najis tuh dijaga tuh. Jaga aja namanya sih kok. Masih ada najisnya di situ, Pak. Dan justru najisnya pindah ke tangan. Ya. Kok salamnya sudah 7 subuh. Awalnya pindah-pindah kok najis, hati-hati. Jadi bagaimana cara istinja? Ambil air, siram. Ya, ambil air, siram. Jadi kalau disiram, najisnya itu hanyut bersama air. Ya. Kalau disiram, najisnya hanyut bersama air. Nggak dikaca-kaca doh. Ya. Ya, itulah. Banyak yang ceboknya salah ya. Ini masalahnya kalau salah cebok, sholat tidak sah. Hati-hati. Salah cebok, maka sholat tidak sah. Itu cebok dengan air. Nah, termasuk cebok dari buang air besar ya Bapak Ibu ya. Cebok buang air besar tu tampuang bana iya jo tangan kalau ditandai kok. Kalau ndak do gayuangnya. Kan ada tempe buang air gadang dan ayahnya mai lias saja tadi. Tampuang bana dulu air dengan tangan, siram, gosok, ya. Tapi ingat ya ketika akan menampung air kedua, bersihin tanganku dulu. Orang sudah gosok banyak jo mentega sih kok. Berarti kan air kok ditampung di tanganan. Ayo. Jadi gosok sekali. Basuh dulu, tampung balik. Basuh. Cuci, tampung. Jadi seperti itu caranya ya. Kalau ndak do gayuang. Kalau ndak do gayuang. Ada pertanyaan tentang cebok? Aman? Ya. Kok kita bahas yang kedua? Yo, ke daun, tisu. Nah sekarang ada lagi istinja dengan batu. Istinja kering ini istilahnya ya Bapak Ibu ya. Istinja dengan batu ini boleh walaupun air ada. Walaupun air ada, boleh tetap istinja pakai batu. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat batu, apa saja sifat-sifat batu? Pertama, kering. Kedua, padat atau solid. Nanti ajalihan cik-cik, Pak ya, Ibu ya. Padat, solid, kemudian apa lagi? Tidak licin. Apa lagi? Suci. Apa lagi? Tidak terhormat. Perlu kok. Jalan cik-cik ya. Boleh dengan batu atau
benda lain yang sifatnya sama dengan batu. Apa saja sifat batu? Pertama, kariang. Maka tidak boleh istinja memakai sesuatu yang basah. Ustaz pakai tisu basah, Pak? Tak boleh. Kalau kamu memakai tisu basah juga, pakai air. Ya, kalau kamu memakai tisu basah juga, berarti pakai air. Ya. Kalau kamu milihan, jangan jual air dari awal. Ya. Istinja terbaik itu pakai apa? Gabungan kedua-duanya. Istinja terbaik itu istinja penduduk Kuba. Mereka didoakan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi. Kenapa? Karena salah satunya mereka menggabungkan istinja batu dan juga istinja air. Kalau cebok pakai air saja, banyak air terpakai. Tapi kalau cebok pakai tisu, dulu anggap kini kayo. Wah, buang air gadang. Dilap dulu dengan tisu, baru kemudian disiram dengan air. Bara perlu air. Sekayu yang cukup. Mungkin cukup. Tapi kalau tidak pakai tisu, langsung aja air. Bara perlu. Ayo, mungkin sampai beli gayung. Banyak. Nah, yang pertama harus kering. Yang kedua padat, solid. Maka tidak boleh istinja menggunakan benda-benda yang tidak solid. Bubuk, batu bata contohnya. Wak buang air gadang, ingin cebok, cari batu. Dapet batu bata. Batu bata ko manan banyak, nanti bawa atau nanti tinggal. Jangan tinggal deh. Anak isar. Tidak licin. Tidak boleh licin loh. Boleh pakai karisia. Mas Lamet, tahu karisia? Karisia tuh bahasa Indonesianya kerisi. Karisia. Karisia boleh ayo. Kalau karisia tuh kasih. Tapi kalau daun pisang, nyo buang air gadang, ambilnya daun pisang nani jauh. Iya ndak berhasil. Kayak plastik. Nah, muat. Itu ale suci. Suci. Jangan pakai najis, jangan pakai hurang lo. Lah sudah pakai tisu aja tanya ulit. Ya, suci. Nah, jadi kalau Nabi SAW minta carikan batu untuk istinja, dilempar sebagian batu oleh beliau. Kok ciri unta, kotoran unta kering, bentuknya bentuk batu. Kurang kira itu adalah batu, padahal najis. Jadi jangan membersihkan najis, pakai najis. Yang terakhir tidak terhormat. Jangan pakai benda-benda terhormat untuk cebok, pakai roti itu kurang ajar. Ya. Pakai pitih, itu kurang ajar. Ya. Wak sedang di dalam pesawat, wak sultan naik pesawat jet pribadi ke Paris, ya. Bawa anggota sadonya kan. Itu balik. Masuk WC. Air kurang. Jual awak cebok. Tisu habis. Disakui hawa ada pitih sarti ribu sampai puluh buah. Pakailah kecil. Enak ada cerita. Tak boleh. Itu melukai orang miskin. Ada kaji fikih, cik. Tetapi orang kini banyak lupa. Entah banyak lupa, entah memang tak dikaji. Emas itu tidak boleh dipakai untuk jadi hiasan dinding, tak boleh. Ameh, perak, tak perlu boleh dijadikan piring. Ya, masalah awani itu kalau dalam kitab-kitab fikih klasik itu dibuat jadi judul khusus. Ameh, perak tidak boleh menjadi piring, jadi galih, jadi garpu. Gigi boleh. Gigi ameh. Kalau di masa Nabi ada orang, Pak, Bu, kalau parang itu kan kadang hidung kan ya? Jual diganti hidungnya. Jual ameh. Bakok jual ameh, kalau jual basi bakareknya. Kalau jual kayu lapuaknya. Itu jual diganti oleh ayo jual ameh. Boleh ya? Boleh ya.
Gigi tangga tukar jo gigi ame boleh enggak? Tapi nak nambo tahu ame ko lunak. Ame ko lunak. Tu makanya kini ko daripada jo ame lebih ancak orang ambil gigi ko pakai platina ya, Bu ya. Kalau kamu pakai logam jo atau pakai keramik. Kalau zaman kini ya. Itu dibolehkan karena darurat. Ya, emas dibuat jadi gigi boleh karena darurat. Zaman kini barangkali daruratnya sudah hilang. Darurat memakai gigi emas. Tapi bagi laki-laki kau bagi padusi boleh gigi ame. Ibu-ibu, kamu hias gigi jo ame, hiaslah nak ada. Tapi kalau jalan tepek kalam jangan galak-galak. Ya. Pas pai baralik ke jangan gadang-gadang lo galak. Ya, Wak, kalau tahu orang gigi awak gigi ame, kau banyak orang minjam piti baru tahu. Ah. Aduh, tanya kau Wak tu. Kamu awalnya ndak memperhatian. Ketika di Makkah tu kan orang dari banyak daerah berkumpul. Orang tanya Ustaz, ada jamaah nampak dia pergi umrah, kok giginya amis adanya. Kurang lah tu Ustaz. Giginya amis. Gara-gara jamaah tu ngecek bantu itu, sudah tu pas pergi ke Masjidil Haram, yo ambo perhatian, siapa gigi amis. Kiranya memang jamaah dari Asia Tengah, orang tak tahu apakah Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan. Orang-orang tu ya banyak pakai giginya gigi amis. Boleh ya? Untuk padusi ya. Kalau untuk laki-laki nak boleh. Laki-laki tak boleh pakai emas, tak boleh pakai sutra. Laki-laki tidak boleh pakai emas, tidak boleh juga pakai sutra. Tapi kalau untuk kain sutra, kalau misalkan di sudut baju kok kadang-kadang ada keterangannya polyester 70%, sutra 30%, boleh. Jadi kalau sutra itu kurang dari 50% boleh. Itu kalau sutra. Tapi kalau emas mau 20% dia, mau 10% dia, mau 50% dia enggak boleh. Bagi laki-laki. Kalau perak boleh. Laki-laki boleh pakai perak tapi enggak boleh pakai emas. Ada pertanyaan, Bu? Pak? Kacamata ame boleh ya? Enggak. Jam tangan ame? Cincin tunangan ame? Enggak boleh. Tapi tunangannya boleh ya? Cincin ame enggak boleh. Jadi itu tentang perhiasan ya. Perhiasan. Ameh enggak boleh bagi laki-laki, perak boleh. Kemudian sutra enggak boleh kalau lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50% boleh. Oke. Jadi itu kira-kira tentang istinja kering. Nah, kalau Bapak Ibu di pesawat, ambo lagi ya cara supaya awak nyaman ya. Ambo pernah coba istinja di pesawat pakai tisu saja enggak nyaman awak. Baru mendarat ambo cari WC beliau. Batu, sebab raso-raso indah. Ya enggak berasi ya tuh. Jadi caranya supaya aman di atas pesawat. Istinja dulu pakai tisu. Ya, kalau di Muqaddimah Hadramiyah disampaikan cara istinja pakai tisu itu, aku anggap lubangnya. Biar tisu pertama, putar kemari. Buang. Biar tisu cek lagi, putar berlawanan arah jenam pertama. Buang. Biar tisu cek lagi. Buang. Kira-kira lah berasiah tu alun. Kalau alun tambah. Mungkinnya agak banyak galime makannya jadi sudah kurban Mas. Lah kalau masih ada sisa pokoknya gosok taruh sampai tisu ko putih saja leh. Setelah itu ambil tisu basah. Ambil tisu basah. Lah, ala warasi atau alun? Alah. Ala suci atau alun? Nah, warasi alah. Suci alun. Sebab awak lah memakai sesuatu yang awak lah makanan basah. Syaratnya apa tadi? Sawananya kalau pakai tisu saja Pak, lah 3 kali, lah 7 kali, lah 9 kali putih aja tisu lah selesai itu. Tagak lah solat lah sah tuh. Tapi masalahnya kini awak ingin nyaman awak pakai tisu
Berarti kalaulah pakai tisu basah harus pakai air. Nah, sudah tisu basah, ambil air walaupun cik tampuk tangan, siram sekali. Lah selesai. Nah, lah. Itu makanya wak kecian kalau digabungkan dua cara ini hemat air. Sekali siram sajalah jadi. Sekedar mengangkat hukum najisnya. Sekedar mengangkat hukum najis. Beri maaf ya bahwa agak selemu saya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang adab-adab buang air. Adab-adab buang air. Ustaz jangan aja-ajan lo ambo buang air le alun ustaz lah iya ambo lah pandai buang air. Kucing pandai lo. Makanya yang kita bahas adalah adab. Nah, terkait adab buang air Bapak Ibu, kita bedakan dulu ya antara kita dengan orang dulu. Orang-orang dulu termasuk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki ruangan khusus untuk buang air. Makanya aturan buang air itu banyak. Yo, apa contoh aturan buang air yang mungkin tidak relevan kalau kita bahas bagi kita yang sudah terbiasa buang air di WC. Contoh. Di mukadimah hadramnya detail. Bagi yang buang air jangan melawan arah angin. Ikut adab buang air tidak boleh melawan arah angin. Bakun tidak boleh melawan arah angin. Semua orang meracun Pak. Melawan arah angin. Itu kan bagi orang yang buang air di mana? Di luar. Kalau di dalam WC awak kencang angin, Bu? Enggak dong angin dong. Ya. Itu kalau masalah di luar WC, yo. Yang di luar WC juga tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Menghadap kiblat enggak boleh, membelakangi kiblat juga enggak boleh. Kata Nabi, lakin syarriku au gharribu, bagi orang-orang Madinah, di mana di Madinah itu Makkah di sebelah selatan mereka, Nabi suruh orang Madinah kalau buang air itu ngadap ke timur atau menghadap ke barat. Nah, kalau kita di Indonesia berarti ngadap ke selatan atau menghadap ke utara. Jangan menghadap kiblat ketika buang air. Itu kalau di luar ruangan. Kemudian juga kalau buang air, kaki pertama yang macah Pak, itu kaki kiri. Kalau kita buang air di ruangan, maka kaki pertama yang masuk ke dalam WC adalah kaki kiri. Kalau keluar, kanan dulu. Kalau kita buang airnya di dalam parak, kau bagi anunya prakteknya ya. Awak kan kalau dalam parak celik-celik di mako. Nampak agak tersuruh stik kuah. Siko misalkan. Nah, cara istinjaknya, awak kan ingin sunnah kaki kiri tadi ya Pak ya. Kaki kiri dulu, kaki kanan, baru jongkok. Jadi nyo ndak masuk tapi kaki yang pertama kali kita langkahkan ke tempat yang akan kita pakai untuk buang air itu kaki kiri. Nah, kalau selesai buang air, kaki pertama yang melangkah dari tempat buang air adalah kaki. Sebaliknya. Itu kalau di luar ruangan. Kalau di luar ruangan. Kemudian juga, selama buang air tidak boleh ngobrol bicara. Tidak boleh mengecek. Bahkan kalau ada yang mengucapkan salam ketika kita buang air, jangan dijawab. Jangan jawab lo. Pak di WC tokok orang. Assalamualaikum. Jangan jawab lo. Ya, batu lah jadi itu. Ya, batu lah jadi itu. Menyanyi tak lo boleh ada yo. Tuh. Kau para lu, kau disampein zaman kini kau. Zaman kini WC ku lah nyaman kau. WC kini lah nyaman Pak. Dulu WC kini menyediakan wifi juga ya. Dulu sampai colokan gitu WC. Nak tahu aku mungkin untuk mabarnya dalam WC wallahualam.
Jangan nyaman-nyaman di dalam WC ya. Jangan nyaman-nyaman dalam WC. Masuk WC, keluar hajat awak, selesai, keluar langsung. Jangan lalu lo di WC itu. Ya, masuk WC, tunaikan hajat, keluar. Ayo. Masuk WC, merokok. Kok agak rumit kok, Ustaz? Batu. Nyo buang air lah selesai, rokok separuh baru. Atau wak lah selesai buang air, ana rokok lebih. Wak lu selesai aja buang air, itu bakal cek lagi. Pas bakal cek lagi, baru udah bakal lah selesai ya kan. Tak sinkronnya ya. Tergantung ya. Ambo masalah rokok di WC. Ambo tahu mungkin ada apa-apa nan suka merokok di WC ya. Ambo kanan untung rokok jangan buang di lubang WC itu perlu. Itu jangan dibuang di saluran air ya. Itu ambo adon celik WC, ada tong sampahnya Pak. Nampun tong rokok di mana buangnya? Di lantai. Kok sama ibu-ibu kok? Pembalut. Di mana dibuang? Iya, ibu kan lah selesai itu. Ambo pernah berenang batang tabi. Jadi ambo membawa sabun surang, bawa sampo surang, sudah berenang mandi. Ambo letakkan sabunku di namanya pagu istilahnya tuh, Bu. Bandu tanda te bandu aku dia te kapal luak seketik. Pas kamambiak balik kaca-kaca, kok nak kaca. Roti ambak. Di mari buat iya ada selainya, kalau nak ada selai biarlah. Itu orang tak bertanggung jawab, yo. Kok mohon maaf kok para luak sampaikan oke itu manusiawi tapi celik-celik di mana dibuang sampahnya. Termasuk rokok ya. Kalau perokok boleh, tapi celik-celik di mana? Di mana dibuang sampahnya. Yo. Nyo kecek mui Pak. Kecek mui rokok kok kan tak haram loh. Rokok hukumnya tidak haram. Tapi mangga dua orang jorokok haram. Rokoknya oke. Tidak haram. Tapi kalau orang taga dua jorokok apa? Pastikan tuh yo. Kalau awak merokok, jangan sampai rokok kok enggak dua orang. Ya. Makanya di tampek-tampek itu biasanya ada namanya apa? Smoking room. Seperti smoking room. Ruang merokok. Berarti kalau kamu merokok di mana? Di smoking room. Ya. Kalau enggak ada smoking room itu di WC-nya Ustaz ya. Anda tanya. Aku nak bawa rokok ke WC. Ya boleh enggak bangun mana Ustaz? Iya. Lanjut. Kok agak panjang bahas WC ku yo. Awak simpel saja yo, dan kencangnya lah yo. Doa masuk WC. Ustaz, kalau tak sasak mana, yo baca auzubillah saja. Yo, baca auzubillah saja. Tak jadi. Tapi kalau lain waktu, maka sebelum masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa umum. Sebelum masuk WC baca doa. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Betul Ustaz. Dalam WC ku banyak setan. Dalam WC banyak setan. Itu makanya orang lama-lama di WC berarti kawan. Awak yo bersyukur Pak yo. Ustaz, kok manusia nak bisa mencelek setan? Syukuri sajalah. Kalau bisa manusia kon celek setan tak nyaman awak buang air. Pak lah sedang jongkok nampak setan kan? Tak keluarnya kok.
Jadi syukur. Ada barang-barang yang tidak tampak oleh kita, ada sesuatu yang tidak terdengar oleh kita, kita syukuri. Kemudian saat keluar, setelah keluar dari WC, kita baca doa. Apa doanya? Zikirnya ghufranaka. Ghufranak atau ghufranaka. Kalau ingin lebih panjang, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ulang lihat Bu. Pak, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Nah, lah hafal? Nah, saya lihat tanya berkoka cucu awak nanti kah. Doa keluar WC. Atau kira-kira adab-adab buang air, masuk WC, keluar WC, cara istinja juga sudah kita bahas. Bapak Ibu, seketik lagi yuk. Untuk bersuci ini yang pakai batu, ada tambahan syarat. Apa syaratnya? Batunya tidak boleh kurang dari 3. Ada orang buang air plung, selesai nyemplung sekali keluar, berasia keluarnya, pas digosok dengan satu tisu, berasia tisu, licin. Cukup sekali? Enggak, tambah dulu lagi. Ya, walaupun dengan satu kali usapan tisu sudah bersih, ini minimalnya berapa? 3 tisu. Kemudian syarat selanjutnya, bersuci dengan batu hanya bisa dilakukan kalau najisnya tidak berpindah. Kalau najisnya memang berada di tempat keluar najisnya saja. Tapi kalau dia pipis, air pipisnya keluar bentuk keran biru. Itu Pak, keran biru legendaris. Menyebar kan? Atau buang air gadang. Nah, buang air gadang biasanya keluar, kini pong meletui, tidak. Nah, itu harus jual air. Harus jual air. Bisa jiko deh. Nah, jadi tidak semua buang air bisa pakai batu. Itu makanya memang lebih rancak istinja aku pakai air. Oke, itulah barangkali ya. Insyaallah hari Minggu pagi kalau tidak ada halangan kita akan membahas tentang berwudu dan mandi. Berarti pembahasan najis lah selesai. Pembahasan najis selesai. Selanjutnya kita bahas apa? Hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil kita berwudu, hadas besar kita mandi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Pak. Ya. Ya, kalau dalam ruangan posisi WC-nya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, kalau dalam ruangan. Kalau di masa Nabi juga ada ya. Ada khala istilahnya ya atau al-ghaib sebutan dalam Al-Qur'an. Kalau memang ada dindingnya, maka tidak apa-apa menghadap ataupun membelakangi kiblat. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Aman? Aman, Pak? Bu, aman, Bu? 3 kali pertemuan lagi awak ujian yo. Hadiahnya umrah. Dari Tanim saja, enggak dari Siko. Dari Siko beli tiket. Itulah barangkali wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.